Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ini kita pelajaran matematika. Kenalkan, nama saya Mitri Sulasmi. Mengawali pelajaran kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya untuk pelajaran matematika saya ingin menyampaikan terkait dengan aturan aturan yang harus kalian lakukan terhadap pelajaran yang saya ampu kali ini. Untuk tugas kalian wajib mengumpulkan. Biasanya tugas saya pokoknya lebih tinggi sih, tapi saya mengikuti aturan yang ada di sini. Kemudian ulangan, biasanya saya ulangan menggunakan online. Kemudian untuk tugas kalian cukup tulis di buku kalian atau di kertas lah ya. Tapi jangan lupa di pojok kanan atas atau kiri atas setiap lembar tugas itu diberi nama sama kelas. Kemudian difoto kirim ke WA saya di sini ya. Bilangan berpangkat atau bilangan eksponen dinotasikan dengan A pangkat N, yaitu A kali A kali A sebanyak N faktor. Untuk sifat-sifat eksponen di situ sudah ada di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah contohnya. Contoh ya, tadi berdasarkan sifat-sifat yang tadi sudah disampaikan, tinggal kita terapkan dalam bentuk contoh. Nah, untuk menyelesaikannya, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi yang A dengan A, yang B dengan B, yang C juga dengan C. Di sini berarti di sini yang A berdasarkan sifat bilangan pangkat, kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 3 kurangi 6, B-nya 4 kurangi 2, C-nya 5 dikurangi, ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Dipangkatkan lagi 2. Nah, masing-masing kita kurangkan, hasilnya menjadi A pangkat negatif 3, B pangkat 2, C pangkat 4, dipangkatkan lagi 2. Kemudian masing-masing kita kalikan, kita buka kurungnya, berarti ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, sehingga hasilnya menjadi A pangkat negatif 3 kali 2, B pangkat 2 kali 2, C pangkat 4 kali 2, sehingga hasilnya menjadi A pangkat negatif 6, B pangkat 4, C pangkat 8. Nah, sampai sini juga boleh sesuaikan. Kalau soalnya pilihan ganda, ada pilihan seperti itu ya udah selesai. Tapi kalau tidak ada, di sini karena ada pangkat negatif, berarti kita rubah jadi pangkat positif. Kalau pangkat negatif menjadi pangkat positif, berarti letaknya di bawah atau sebagai penyebut. Sehingga hasilnya menjadi B pangkat 4, C pangkat 8 per A pangkat 6. Oke, untuk selanjutnya kita coba soal yang kedua. Di sini ada perkalian, tapi masing-masing dipangkatkan. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Berarti cara menyelesaikannya kita kerjakan ya masing-masing yang ada di dalam kurung sendiri-sendiri. Berarti yang pertama ini kita kalikan dulu. Berarti A 3 kali 2 langsung aja pangkat 6, B 4 kali 2 pangkat 8, C ini pangkat 10 ya. Baru kita kalikan lagi, ini A pangkat 5, B pangkat 10, C nya pangkat negatif 15. Nah, untuk selanjutnya baru kita gabungkan, karena ini sudah tidak ada pangkatnya lagi, atau ini kita buang juga ada masalah. Nah, tanda kurungnya karena sudah diuraikan. Berarti yang A kita gabungkan dengan yang A. Kalau ini bilangan pokoknya sama, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Sehingga hasilnya menjadi A 6 tambah 5 dikalikan B 8 tambah 10, C nya 10 ditambah negatif 15. Ya, hasilnya menjadi A pangkat 11, B pangkat 18, C pangkat negatif 5. Sampai sini boleh. Nah, ini karena mengandung negatif,
berarti bisa kita jadikan positif, sehingga hasilnya menjadi A pangkat 11 kali B pangkat 18 per C pangkat 5. Oke, yang nomor 3, di situ ada A pangkat 8 dikalikan B pangkat negatif 2 kali C pangkat 5 dipangkatkan lagi 3 dibagi A pangkat 6 dikalikan B pangkat 4 kali C pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini kamu coba ya sebagai tugas yang pertama nomor 1 ya. Jadi ini dijadikan tugas yang pertama nomor 1 ya. Oke, sekarang pangkat pecahan. Jadi di sini ada bilangan, nanti dipangkatkan bilangannya, pangkatnya itu pecahan ya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, di sini sebenarnya pangkat pecahan itu bilangan pokoknya biasanya besar. Nah, nanti bilangan pokok di sini bisa dinyatakan berapa pangkat. Nah, sehingga nanti pangkatnya bisa disederhanakan. Nanti pangkatnya bukan pecahan lagi hasilnya, tapi pangkatnya bulat. Dan bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa tanpa pangkat lagi. Saya ambil contoh. Misalkan yang pertama 81 pangkat 1/4 ditambah 125 pangkat 2/3 dikurangi 16 pangkat 1/2. Nah, di sini kalau misalkan 81 itu bisa dinyatakan berapa pangkat. Nah, pangkatnya pangkat berapa? Biasanya pangkatnya kelipatan penyebut di sini. Berarti bisa pangkat 2, bisa pangkat 4, bisa pangkat 8 ya. Nah, kalau yang ini berarti bisa pangkat 3, bisa pangkat 6, bisa pangkat 9. Kalau yang ini bisa pangkat 2, bisa pangkat 4, dan lain sebagainya. Jadi bilangan yang di dalam kurung itu atau bilangan yang dipangkatkan bisa dinyatakan berapa pangkat lagi gitu loh. Nah, kalau 81 bisa dinyatakan berapa pangkat 4. Nah, bisa enggak kira-kira? Nah, berarti 81 bisa ya 3 ya, kan 9 kali 9, 9 dipecah lagi, berarti ini menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalau 125 menjadi berapa pangkat 3, karena ini dipangkatkan lagi 2/3, berarti 5 ya, 5. Kalau lebih gampangnya, kalau di sini ganjil berarti 3 pangkat atau 5 pangkat atau 7 pangkat. Cuma kalau yang belakangnya 5 biasanya 5 pangkat. Kalau genap bisa dinyatakan 2 pangkat, 4 pangkat, pokoknya bisa dinyatakan bilangan genap dipangkatkan ya. Ini kan genap, berarti bisa dinyatakan 2 pangkat berapa? 16, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 boleh, atau 4 pangkat 2 juga boleh, terserah mau yang mana. Misalkan saya pakai 4 pangkat 2 ya. Nah, dipangkatkan lagi 1/2. Nah, kalau misalkan di sini ada lagi 1/100 pangkat setengah. Nah, bagaimana? Kalau ada perperan ya tinggal 100, berarti 1 ini berapa? Karena 00 itu bisa dinyatakan 10 ya. 10 pangkat 0-nya ada 2, berarti pangkat 2 dipangkatkan setengah. Tapi ini kalau di bawah berarti tinggal jadi negatif. Itu aja. Jadi kalau 1/, lah bilangan yang penyebut itu dinyatakan berapa pangkat, nanti pangkatnya menjadi negatif. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Berarti masing-masing 4 kali 1/4. Nah, ini kan hilang nanti. Nah, sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 1 ditambah, ini juga hilang, menjadi 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat, ini hilang ya, 1 ditambah, ini juga hilang, 10 pangkat negatif 1. Itu. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja 3, atau kita pangkatkan hasilnya 25 dikurangi 4 ditambah 10 pangkat negatif 1, berarti 1/10 pangkat 1. Nah, ini hasilnya menjadi berapa? 3 tambah 25, 28, kurangi 4 berarti 24. Ditambah 1/10 itu 0,1 ya. Sehingga hasilnya menjadi 24,1 ya.
Nah, seperti ini boleh. Atau bisa juga ini dijadikan 24 ditambah 1/10 kan. Nah, sehingga kita nyatakan per 10 semuanya. Nah, berarti ini 240 per 10. Sehingga hasilnya menjadi 241 per 10. Seperti ini juga boleh. Ya, tergantung pilihan jawaban yang tersedia. Nah itu ya. Nah, kalau misalkan yang ininya tidak ada, yang pernya tidak ada, ya berarti tinggal ini kita buang saja. Nah, hasilnya berarti tinggal 24 saja. Nah, itu ya. Jadi hasilnya tinggal 24. Oke, sekarang kalau ada soal 32 pangkat 2/5 dikurangi 27 pangkat 1/3 ditambah 1000 pangkat 1/3. Nah, silakan kalian coba sebagai tugas yang pertama nomor 2 ya. Oke, sekarang kita misalkan ada variabel. Kalau tadi kita variabel menggunakan ABC ya. Jadi ABC tadi boleh bisa juga dengan PGR atau XYZ gitu. Kalau di sini misalkan P-nya 125, Q-nya 64 dan R-nya 16. Maka hasil dari P pangkat 1/3 dikalikan Q pangkat 2/3 dibagi R pangkat setengah. Nah, P-nya kita ganti dengan 125 dikalikan Q-nya kita ganti dengan 64 pangkat 2/3 per R-nya kita ganti dengan 16. Nah, kalau sudah, baru penyelesaian sama kayak tadi. Cuma kalau tadi kan penjumlahan pengurangan, kalau ini perkalian sama pembagiannya. Sama saja sih intinya. Berarti 125 ini bisa dinyatakan 5 ya, pangkat 3. Ini dipangkatkan 1/3. Kemudian 64 bisa dinyatakan biar menjadi pangkat 3 menjadi 4 pangkat 3 ya. Ini 2/3 dibagi 16 bisa dinyatakan 4 pangkat 2 dipangkat setengah. Ini boleh 2 pangkat 4, terserah, sama saja. Nah, tinggal kita hilangkan ini karena sama ya. 3 kali 1/3 kan 3/3, hilangkan ini tinggal 1 saja. Dari sini hasilnya menjadi 5 pangkat 1 dikalikan 4 pangkat 2. Kemudian dibagi ya, dibagi sisanya 4 pangkat 1 ya. 5 kali 16 dibagi 4. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, tinggal 4. Sehingga hasilnya tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Oke, sekarang kalau misalkan P-nya 1000, Q-nya 27, R-nya 625. Kalian tentukan hasil dari P pangkat 1/3 dikalikan Q pangkat 2/3 dibagi R pangkat 1/4. Nah, silakan kalian coba sebagai tugas pertama nomor 3 ya. Oke. Nah, di sini nanti tugasnya kalian kerjakan ada 3 nomor tadi ya, kalian kerjakan di buku kalian, tulis nama di bagian atas sama kelas, kemudian hasilnya kalian foto kirim ke WA saya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja. Kita membahas tentang bilangan pangkat tadi ya, bilangan per pangkat. Tadi ada pangkat bulat, ada pangkat positif, ada pangkat pecahan. Nah, oke, mungkin cukup sampai sekian untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang bilangan akar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.